Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya kalian saat ini? Saya doakan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun, dan tentunya dalam keadaan iman, apapun kepercayaan atau keyakinan Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji milik Allah SWT. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Badrun, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dari Prodi Ekonomi Manajemen semester 2 dengan nomor NIM 28920500066. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Erasa Rasidi selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan tentunya saya buat video ini atas dasar untuk memenuhi kegiatan ataupun tugas UTS di semester 2 kali ini. Tema video kali ini yaitu tentang pentingnya pendidikan agama Islam. Di setiap lembaga pendidikan, terutama di Indonesia, pendidikan Islam sangatlah penting. Mengapa? Karena Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, yang pertama yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Pendidikan agama ini mengapa penting? Karena tidak sedikit orang yang sudah berpendidikan tinggi pun ada yang tidak percaya akan adanya Tuhan, seperti ateis. Bahkan mereka terkadang lebih mendahulukan akal, mungkin karena kurangnya atau bahkan tidak adanya pendidikan agama di setiap jenjang pendidikannya. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, yang artinya, katakanlah Muhammad, inilah jalanku yang lurus, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Quran Surat Yusuf ayat 108. Demikian Allah telah memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk mengajak seluruh umatnya untuk bertawakal kepada Allah dan senantiasa menggunakan akal dan keilmuannya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian Rasulullah SAW dalam sabdanya menegaskan, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Riwayat Ibnu Majah. Dalam firman Allah dan hadis Rasulullah tersebut terdapat pembelajaran kehidupan yang paripurna bagi umat manusia. Di dalamnya banyak rahasia kehidupan dunia yang dapat membimbing kita untuk memperkuat keimanan kita. Tapi jika manusia, orang yang beriman saja malas dalam membacanya, mengkajinya dengan panduan ilahiyah yang benar, maka rahasia-rahasia tersebut sulit terungkap. Bahkan seorang non-muslim seperti Albert Einstein pun pernah menyatakan, ilmu pengetahuan tanpa ilmu agama akan lumpuh. Ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Secara keimanan kita, bisa kita katakan bahwa ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk semakin menguatkan dasar-dasar keagamaan yang sudah disampaikan secara tersirat dalam Al-Quran dan hadis. Ilmu adalah sayyidul amal, yaitu penghulunya amal, sehingga tidak ada satupun amalan yang dapat dilakukan dengan benar tanpa didasari dengan ilmu, sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah yang telah disepakati oleh umat, yaitu al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu dahulu sebelum berkata maupun beramal. Dan alhamdulillah untuk mayoritas kaum muslimin di Indonesia, yaitu memiliki akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ada 4 prinsip dasar aswaja, yaitu yang perlu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama tawassut, yang kedua tawazun, yang ketiga tasammuh, dan yang keempat yaitu i'tidal. Lalu siapa ahlu sunnah wal jamaah? Adapun ahlu sunnah wal jamaah
adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Mereka lah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Dan mereka adalah kelompok yang benar dan selamat. Kembali ke prinsip dasar aswaja tadi. Yang pertama yaitu tawassut atau sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim ke kiri maupun ekstrim ke kanan. Yang kedua yaitu at-tawazun atau seimbang dalam berbagai hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli, dalil yang bersumber dari akal pikiran, dan dalil nakli bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang ketiga yaitu tasammuh, yaitu murah hati ataupun berlapang hati. Yang keempat yaitu tidak atau tegak lurus, yang artinya menjadi pembela kebenaran yang hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena rasa suka ataupun kebencian terhadap suatu kaum. Dan dari keempat prinsip-prinsip tersebut dapat dilakukan dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu akidah, yaitu untuk memurnikan keyakinan dalam hal-hal di luar Islam, agar supaya kita tidak mudah mengkafirkan dan menuduh bid'ah suatu kelompok, dan seimbang dalam menggunakan dalil akli maupun nakli. Yang kedua yaitu syariah, berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis, menjalankan sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabat maupun para ulama-ulama kita. Yang ketiga itu tasawuf, yaitu akhlak, yaitu mencegah bersifat ghulu atau berlebihan. Yang keempat dalam pergaulan antara golongan. Yang kelima kehidupan bernegara. Yang keenam berkebudayaan, dan yang terakhir yaitu berdakwah. Jadi begitu pentingnya ilmu agama dalam dunia pendidikan sebagai penyeimbang atau fondasi dasar dalam menjalani kehidupan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, agar kita dalam hal bertutur kata, bersikap tidak sembarangan ataupun menganggap enteng dan mudah menuduh karena adanya ilmu atau pemahaman yang pernah kita pelajari. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.